Hanya orang-orang yang ikhlas yang dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan, terutama gangguan syahwat. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah dari perbuatan zina karena ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf keburukan dan perbuatan zina. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 24. Orang yang ikhlas dijaga oleh Allah dari godaan-godaan syahwat, zina, zina mata, telinga, zina mulut, zina kemaluan, ya, zina tangan, chat-chatan dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan seterusnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada buah manis keikhlasan adalah seseorang akan diberikan oleh Allah jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Jalan keluar. Ada 3 orang yang terperosok ke dalam goa. Kemudian mereka mengatakan, innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u Allah bi salih a'malina. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal ibadah yang ikhlas. Yang satu berkata, saya mempunyai kedua orang tua yang sudah tua, dan saya sering bekerja keluar rumah, lalu pulang membawa susu, lalu saya berikan kepada kedua orang tua saya agar meminumnya. Baru setelah itu saya minumkan anak-anak dan istri saya. Suatu hari saya terlambat pulang. Kemudian orang tua saya tertidur sebelum saya pulang. Maka saya tidak suka membangunkan kedua orang tua saya, sedangkan anak-anak kecil saya sudah dalam keadaan sangat haus dan lapar. Yatasaghaun, mereka merangis-nangis, meraung-raung menangis karena haus dan lapar. Tetapi saya tetap di atas kebiasaan saya, tidak memberi minum kepada anak dan istri kecuali orang tua meminumnya. Maka saya tunggu hal tersebut sampai subuh, sampai akhirnya orang tua bangun dan baru diminumkan kepada istri dan anak-anak. Allahumma in kunta ta'lamu anni qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna. Ya Allah, jika engkau mengetahui amalanku ini adalah ikhlas karena wajahmu, maka keluarkan kami dari goa ini, karena goanya tertutup dengan batu. Maka bergeser batunya. Orang yang kedua adalah seorang yang mencintai sepupunya. Kemudian sepupunya tersebut, si perempuan ini memerlukan uang, harta darinya, dan dia berikan dengan syarat melayaninya sebagaimana istri melayani suami. Maka ketika sang laki-laki ini sudah duduk di antara dua kaki si perempuan tersebut layaknya mau berjima, maka sang perempuan mengatakan, ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaq. Wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah. Keperawanan ini tidak boleh direnggut kecuali dengan cara yang benar.
maka aku pun berdiri dan meninggalkannya. Dan aku tinggalkan cintaku dan hartaku. Dikasih hartanya. In kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Kalau engkau tahu aku ikhlas mengerjakan itu, aku tinggalkan perzinahan, aku berikan harta, maka selamatkan kami dari goa ini. Bergeser goa ini. Yang ketiga, seorang tuan yang memiliki pegawai. Lalu pegawai ini pergi tanpa mengambil gajinya. Lalu gaji si pegawai ini dikembangbiakan sampai menjadi harta yang banyak berupa sapi. Suatu saat pegawai ini ingin mengambil gajinya. Lalu sang tuan mengatakan, semua yang engkau lihat dari sapi itu adalah hasil dari gajimu. Ambil seluruhnya. Dia ambil seluruhnya tanpa tersisa. Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa itu adalah amalan ikhlas karena engkau, maka selamatkanlah kami dari goa ini. Maka bergeserlah batu tersebut dari mulut goa, mereka akhirnya bisa keluar. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa keikhlasan membuat seseorang diselamatkan dari kesulitan hidup. Keikhlasan membuat seseorang diselamatkan dari kesulitan hidup dan akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana para salafus saleh dengan keikhlasannya? Di antara perkataan yang menarik, perkataan Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin dan Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau ditanya, ayyu syai'in ashaddu 'alan nas? 'Alan nafs. Apa yang paling sulit dilakukan oleh seseorang? Beliau menjawab, al-ikhlas. Ikhlas itu yang paling sulit. Kenapa? Li'annahu laysa laha fihi nasib. Karena seseorang tidak mendapatkan bagiannya kalau ikhlas. Seseorang tidak mendapatkan bagiannya kalau ikhlas. Artinya apa? Kadang orang ikhlas itu tidak dapat pujian, hadiah, sanjungan, terkenal. Kadang tidak dapat. Itu yang paling sulit. Kemudian Yusuf bin Asbab rahimahullah berkata, takhlisun niyah min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilina min tulil ijtihad. Kadang orang bisa lama sholat, lama baca Quran, lama berdoa, tetapi itu tidak lebih sulit daripada seorang mengikhlaskan niat. Makanya beliau mengatakan, mengikhlaskan niat agar tidak rusak niatnya, agar tidak tercampur dengan riya, itu lebih berat daripada orang yang beramal ibadah yang lama. Tidak lebih berat daripada orang yang beramal ibadah yang lama. Orang bisa sholat malam lama, bisa bersedekah banyak, bisa baca Quran lama, bisa berdoa lama, ternyata tidak ikhlas. Jadi mengikhlaskan niat agar tidak rusak lebih berat dibandingkan beribadah yang panjang.